Prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asyariah secara bahasa maqasid asyariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1 agama, 2 jiwa, 3 keturunan, 4 akal, dan 5 harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asyariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri, baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama beristihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan ta'assub di antara pengikut mazhab fiqh. Pelengkap maqasid asyariah. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama syari, memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap maqasid asyariah. 2. Pelengkap maqasid hajiat. Tatkala syara, memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengkasyar sholat lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamanya. 3. Pelengkap maqasid tahsiniyat. Syari, mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syari, mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara maqasid asyariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu perantara, wasilah, dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1. Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang.